Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin imamil muttaqin wa nabi ar-rasul al-amin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu wa nasarahu ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma zidna 'uluman tanfa'una ya Rahmanu ya Rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah atas 3 hal. Bersyukur atas semua ketetapan Allah, karena semua yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Bersyukur atas hidayah Allah, petunjuk-petunjuknya. Dengan hidayah Allah kita menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Bersyukur pula atas semua nikmat-nikmatnya. Dengan nikmat-nikmatnya kita dimudahkan untuk beribadah, beramal soleh. Termasuk pada malam hari ini kita jalankan salah satu dari amal soleh, yaitu bermajlis ilmu, bersilaturahim, mengingat keagungan Allah, mengingat keutamaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia, dan kita dipersiapkan oleh Allah kemuliaan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam, teladan sepanjang zaman, Rasulullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita ingin semua amal yang kita lakukan, manakala kita menjalankan tuntunan Nabi, mengamalkan sunnah-sunnahnya, maka kita adalah umatnya yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya ambil saja soal itu pakai posisinya biar lebih rileks juga. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, terlebih dahulu Ketua atau DKM Masjid Raya Cibubur Country, segenap jamaah sekalian, para tokoh, para pemuka, para seluruh masyarakat yang berada di lingkungan Cibubur Country. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita menjalankan salah satu dari sunnah Nabi, yaitu kita berusaha untuk mendekat diri dengan Allah, mendekatkan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini karena sudah selesai waktu maghrib, kita sudah masuk malam 27 atau hari yang ke-27 di bulan Rajab. Tentu kita ingat dengan peristiwa Al-Isra, peristiwa Al-Mi'raj. Ada 2 peristiwa. Peristiwa pertama Al-Isra'u, peristiwa yang kedua Al-Mi'raj. Namun biasa kita sebutnya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa apapun Bapak Ibu adalah peristiwa yang kita baca, kita pahami dari tinjauan keimanan sekaligus tinjauan ilmu pengetahuan. Karena kalau peristiwa tidak kita lihat berdasarkan kacamata iman, kacamata ilmu, biasanya kita tidak menjadi memahami peristiwa itu dengan baik. Ada yang bernama pandemi. Kalau kita bahas secara keimanan, tidak ada masalah, karena kita yakin itu adalah ketetapan Allah. Apapun yang terjadi itu adalah pasti ketetapan Allah, karena semua yang terjadi adalah betul merupakan ketetapan dan ketentuan Allah. Jangankan yang besar,
yang kecil aja pasti ketetapan Allah. Daun jatuh di surat Al-An'am 59 itu ketetapan Allah. Daun pohon ini jatuh, daun pohon itu jatuh, padahal Bapak Ibu berapa miliar daun yang ada di pohon-pohon yang ada. Itu ketetapan Allah, padahal cuma daun jatuh. Apa yang perlu kita pahami lagi? Sesungguhnya apapun peristiwanya adalah kalau kita bacanya dari perspektif iman, maka kita jadi semakin baik memahami sebuah peristiwa. Ada yang lahir, ada yang wafat. Kita membacanya apa? Dari dimensi iman. Oh, lahir ini memang Allah takdirkan ada kelahiran pada hari ini. Memang Allah takdirkan ada kematian pada hari ini. Cuman lantarannya macam-macam. Karena lantaran adalah juga bagian dari kehidupan. Oh, lahir lantaran fulanah ini sudah usia kehamilannya sekian bulan, maka lahirlah seorang anak. Tapi ada pula tanpa memenuhi bulan tertentu, kadang-kadang lahir duluan. 3 bulan pun ada yang sudah lahir, bahkan 1 bulan ada yang sudah lahir, tetapi tentu tidak menjadi seorang manusia yang sempurna. Kematian pula adalah pasti ketetapan Allah. Nah, kita memaknai Isra dan Mi'raj yang pertama dari sudut pandang keimanan. Kalau sudut pandang keimanan, itulah yang pernah dikatakan oleh sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ceritanya, selesai peristiwa Isra dan Mi'raj, maka Nabi pulang ke Masjidil Haram. Maka kemudian Nabi menyampaikan informasi bahwa beliau sudah melakukan perjalanan panjang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian beliau diangkat ke Sidratil Muntaha, dimi'rajkan oleh Allah, dan pada malam hari itu juga beliau sudah berada di Masjidil Haram. Kira-kira kalau tidak pakai iman pasti banyak yang gak percaya. Gak mungkin. Karena perjalanannya dulu Bapak Ibu, kalau dari Mekah ke Palestina itu minimal waktu tempuhnya sampai 40 hari. Kenapa? Karena kendaraannya cuman onta, cuman keledai, cuman kuda. Kalau sekarang tentu lebih cepat lagi, karena ada kendaraan yang bernama kendaraan bermotor, ada pesawat, bahkan ada pesawat super canggih. Kalau hanya menggunakan logika, maka banyak yang tidak percaya. Akhirnya betul Allah menguji imannya masyarakat saat itu. Ternyata semua orang tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena menurut logikanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu minimal 40 hari. Kalau ada sekarang yang mengatakan sekarang bahwa ada orang yang bisa bertemu dengan temannya di Amerika, sekarang kita percaya. Tapi mungkin di zaman tahun 70-an enggak ada yang percaya. Sekarang dengan teknologi video call percaya bahwa saya ketemu dengan sahabat saya di Amerika karena pakai video. Kenapa? Karena memang ada ilmu yang terus berkembang. Tetapi keilmuan itu nanti setelah kita membahasnya secara keimanan, barulah secara keilmuan. Iman dulu yang bicara. Karenanya apa kata sahabat Umar bin Khattab, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu itu namanya masih Abu Bakar, belum As-Siddiq, belum. Jadi belum mendapatkan gelar As-Siddiq. Baru Abu Bakar saja, Abu Quhafah. Maka kemudian kata Abu Bakar, ketika semua orang membicarakan tentang Nabi Muhammad, mereka katakan ada seorang yang bernama Muhammad mengatakan kepada kami sesuatu yang tidak masuk akal. Dia pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa malam-malam lagi, hanya dalam waktu setengah malam. Kemudian dia bilang dan sampai ke Sidratil Muntaha di atas langit yang ke-7, kemudian pulang lagi dalam waktu yang sangat singkat. Maka mereka semua tidak percaya. Tapi kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan,
Kalau Muhammad mengatakan lebih dari itu, aku percaya. Seandainya Muhammad mengatakan saya keliling dunia 40 hari, Abu Bakar percaya. Kenapa Abu Bakar percaya? Karena Abu Bakar modalnya adalah iman. Itulah disebut dengan as-siddiq, yang selalu membenarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Bapak Ibu, sholat itu mulia, tapi ada yang percaya, ada yang tidak. Kata Nabi, kalau berwudu itu nanti bukan kita bercahaya, ada yang percaya, ada yang tidak. Kata Nabi, puasa itu sehat, tapi ada yang percaya, ada yang tidak. Kata Nabi pula bahwa banyak sekali yang dikatakan oleh Nabi. Sekarang kita diuji iman kita tentang apa yang dikatakan oleh Nabi, apakah kita percaya atau tidak percaya. Itulah dahulu peristiwa yang bernama Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya iman itu kan percaya. Kalau enggak percaya, enggak beriman. Iman itu meyakini. Kalau tidak meyakini, tidak beriman. Itulah sahabat mulia. Dari peristiwa itu, maka beliau mendapatkan gelar as-siddiq, yang selalu membenarkan, yang selalu mempercayai, yang selalu mengimani apapun yang dikatakan oleh Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW sudah bergelar Al-Amin, yang dapat dipercaya oleh siapapun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahu Akbar. Apa awal ayatnya? Subhana. Subhana itu ungkapan kalau sesuatu itu luar biasa. Kita ungkapkan subhanallah. Ada anak pintar banget, maka yang kita puji bukan anaknya, tapi Allah. Subhanallah. Ada orang kuat banget, kita puji bukan dia sesungguhnya, tapi kita puji Allah, yaitu Masya Allah, yang menjadikan dia kuat banget. Masya Allah. Apa yang kita katakan lagi? Kalau ada suatu peristiwa yang hebat, peristiwa yang mengagumkan, maka pasti peristiwa itu menunjukkan keagungan Allah. Maka kita mengatakan subhanallah. Kadang kita suka keliru, Pak ya. Subhanallah, Masya Allah, suka keliru kadang. Yang mana ya? Apalagi biasanya Insya Allah, nah itu suka keliru. Ditanya, udah makan belum? Insya Allah. Nah, kalau udah itu jangan Insya Allah, Alhamdulillah. Kalau nanti mau makan baru setelah kita ngaji kita makan Insya Allah. Yang bahaya bapak-bapak ditanya, sudah nikah Pak? Insya Allah. Orang anak sudah 5 bilangnya Insya Allah. Berarti ada rencana itu. Karena insya Allah adalah untuk masa yang akan. Kalau yang sudah lewat, alhamdulillah. Kalau peristiwanya agung, subhanallah. Tapi kalau semua peristiwa yang terjadi, masya Allah. Kenapa? Karena masya Allah itu artinya terserah Allah, atau apa yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Makanya biasanya kan gitu. Ada anak yang datang kalau di Arab itu, ayah aku mau pergi. Masyita, itu terserah Anda. Udah terserah ente aja deh, masyita. Kalau kita kepada Allah, masya. Tapi kalau kejadiannya itu agung, kejadian itu hebat, dan kita yakin bahwa tidak mungkin ada seperti itu, melainkan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka kita ucapkan subhanallah. Tapi boleh kita ucapkan masya Allah. Hanya masya Allah lebih umum. Ada kecelakaan yang sangat dahsyat, tapi ada yang hidup, kita sebut bukan subhanallah, masya. Jadi ini orang masih hidup, yang lain pada masya Allah. Karena peristiwanya bukan peristiwa yang kita sukai. Tapi kalau peristiwa itu agung, Isra dan Mi'raj kan mulia, maka kita sebut subhanallah. Ada orang hafal Quran dalam waktu yang singkat-singkatnya, kita sebut subhanallah. Yang kita puji bukan dia, tetapi Allah. Karena kalau Allah tidak menghendaki, apakah dia bisa hafal? Gak mungkin. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Betul, manusia berkehendak. Tapi apa yang kalian kehendaki, kata Allah, adalah terjadi manakala Allah pula berkehendak. Subhanallah. Jadi kalau kita melihat peristiwa berdasarkan kacamata iman, itu bagus. Persoalan yang kedua, kalau kita membacanya berdasarkan ilmu, berdasarkan logika, ada bagusnya, ada tidak bagusnya. Sebagai contoh tadi, kalau dilogikakan di masa Nabi, kok ada orang satu-satunya Muhammad namanya Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa malam-malam, nggak pakai teman, nggak pakai rombongan. Kok bisa sampai dalam waktu yang lebih singkat, lebih tidak masuk akal lagi. Katanya naik ke bukan langit lagi, Sidratul Muntaha itu di atas langit yang ketujuh. Nggak ada yang pernah nyampe. Nah, malaikat Jibril alaihissalam pun tidak pernah nyampe. Inda Sidratul Muntaha, inda Jannatul Ma'wa. Di Sidratul Muntaha ada surga yang paling tinggi. Surat An-Najm ayat 12 dan 13. Karena itu adalah menunjukkan sesuatu yang agung. Nah, sesuatu yang agung itu kalau kita baca dengan logika, karena logika kita tidak bagus, maka kita tidak memahami dengan baik. Kalau tidak paham biasanya mengingkari, kalau tidak paham biasanya meragukan. Tapi kalau kita bahas secara keimanan, mau kita paham atau tidak paham, maka itulah namanya iman. Pak, percaya enggak bahwa di alam kubur itu ada nikmat kubur? Gimana ya? Oh, di kubur ada nikmat kubur? Kan sudah hancur tulangnya. Betul? Kan sudah berada di alam lain. Kalau kita mengatakan itu, sama saja dengan orang musyrik. Wa qalu a idza kunna idhaman wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan. Jadi mana mungkin Allah kalau sudah hancur jadi tulang belulang, apakah mungkin kami dibangkitkan kembali? Itulah orang-orang musyrik tidak percaya. Kenapa? Cuman pakai ini. Karenanya yang dipakai oleh Nabi, yang dipakai oleh sahabat terhadap semua peristiwa adalah memakai kacamata iman. Karena iman itu ada yang kita pahami, tapi banyak yang kita tidak pahami. Kalau saya tanya, mohon maaf, yang banyak di dunia ini itu yang terjadinya sesuai dengan prediksi manusia atau yang tidak sesuai dengan prediksi manusia. Yang paling banyak terjadi itu yang gaib atau yang nyata, yang diketahui atau tidak diketahui. Apalagi musim pandemi banyak gak tahunya kita. Ada itu ya, kemarin tetangga saya, masya Allah, yang nungguin malah meninggal dulu daripada yang ditungguin, Pak. Karena yang ditunggunya sakit parah, yang nunggunya biasa, malah yang meninggal duluan yang nungguin. Hati-hati kalau nungguin, jangan kelamaan. Dibilang begitu, kok bisa begitu? Iya, kenapa? Ya memang udah pakai ini. Kalau pakai ini yang nunggu itu sehat, Pak. Bahkan makanan dari yang jenguk itu dimakan oleh siapa? Yang nungguin, bukan yang sakit. Makanya sama nungguin orang sakit, makan banyak. Kue datang, buah-buahan datang. Emang yang makan yang sakit, Pak?
Yang sakit kan nggak boleh sama dokter. Yang sakit yang nungguin, datang tempat jika ini saudara kita datang jenguk bawa makan. Yang makan siapa Pak? Yang nungguin. Kenapa? Yang nungguin sehat. Tapi ternyata Allah menghendaki yang duluan dipanggil oleh Allah, yang nungguin apa yang ditungguin. Kalau pakai ini apa-apaan ini. Tapi kalau pakai ini, subhanallah, wa masya Allah. Ini peristiwa Isra dan Mi'raj, kita membacanya dari sudut pandang iman, itu akan aman. Peristiwa apapun kita baca dari sudut pandang iman, maka akan aman. Tapi kalau kita baca pakai logika, seringkali logika kita tidak nyampe, jadilah kita ragu atau kita mengingkari atau kita tidak meyakini. Maka jadilah kita seperti Abu Bakar yang selalu mempercayai Nabi meskipun menurut orang banyak saat itu bahwa yang dikatakan itu adalah sesuatu yang diduga bohong, tapi Abu Bakar mempercayai apapun kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita perkuat keimanan kita dengan ilmu pengetahuan. Kita perkuat keimanan kita dengan ilmu pengetahuan. Ini kayak begini kan? Ini saya nggak mungkin makan ini Pak. Kalau makan saya nggak jadi ngaji. Pasti sama yang ditungguin ini. Enaknya nungguin daripada yang ditungguin. Terima kasih para pemerhati internasionalnya. Ya nggak mungkin kan saya makan ya Bapak nggak jadi saya. Ya. Nah ini namanya pakai logika nggak masuk akal. Tapi pakai iman, berkah insya Allah. Setelah kita membaca tentang iman, karena kita dibimbing oleh Nabi untuk terus menggali ilmu, bermajelis ilmu, ilmu itu mulia, ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Maka ternyata peristiwa Isra dan Mi'raj mungkin kita bahas dari kacamata ilmu begini. Ilmu itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan sekarang kita berada di era 4.0, katanya sudah mau 5.0. Jadi nanti kalau 5.0 itu semuanya robot. Yang ceramah juga nanti robot. Yang ada juga robot. Di Jepang udah mulai Pak, yuk nyiapin apa semuanya robot. Bahkan saking canggihnya itu ilmu manusia, masya Allah. Ilmu manusia bahwa robot itu sekarang sudah bisa katanya, saya juga nggak pernah tahu, katanya baca-baca berita doang. Itu kalau dipegang dia punya rasa. Dulu kan nggak ada robot di sini, dia mah aja dia. Sekarang kata dipegang punya rasa. 5.0. Nanti gimana kita hidupnya di mana? Ya, hadirin wal hadirat, kalau kita baca Isra dan Mi'raj secara dimensi ilmu memang bisa. Kita dahulu pun tidak percaya bahwa ada satu alat komunikasi yang lintas batas, lintas negara, bahkan kita bisa ketemu. Sekarang ada era namanya metaverse. Saya baru baca metaverse itu. Pertama kali yang melakukannya India, orang kaya raya, nikahnya pakai metaverse. Ini bukan online, di atas teknologi Zoom atau di atas teknologi Gmail atau apa namanya. Jadi orangnya itu di rumah, tapi didesain oleh alat itu, orang itu berada di tempat walimah. Itu metaverse, persis kalau di film-film itu. Dan saya percaya, kenapa? Saya pernah mengalami. Inilah teknologi. Suatu saat saya diajak jalan-jalan ke Hollywood 7 tahun yang lalu, sebelum pandemi pastinya. Kebetulan ada orang Betawi namanya Bang Ali, itu kerjanya di Hollywood Pak. Beliau catering. Jadi cateringnya artis Hollywood itu beliau. Masih saya simpan nomornya. Rambutnya segini panjang. Saya bilang kenapa panjang amat? Habis ketemu artis kalau pendek nanti dianggap apa katanya. Jadi rambutnya panjang banget. Orang Betawi Pak kaya catering. Jadi dia pesanan semua artis itu beliau yang melayani. Wah kaya banget. Kita keliling, ternyata ada satu lokasi dari Hollywood itu, ya udahlah, kayaknya dari kompleks ini sampai ke kota wisata itu, luas banget Pak, capek.
Satu lokasi itu khusus untuk lokasi syuting film horor, ada satu lokasi untuk zaman tahun 70, itu desainnya tahun 70, padahal sekarang bikinnya. Tapi jenisnya semuanya dibuat seolah-olah tahun 7. Nah, ini kan trik dan ilmu pengetahuan. Makanya kan ya sama dengan kemana itu yang ada rumah-rumah zaman dulu kan gitu. Ini memang dibuat zaman dulu. Jadi mereka lihat zaman dulu, dipotret kemudian dibuat zaman dulu. Padahal itu pasti tayangnya zaman sekarang. Tapi seolah-olah itu terjadi di masa tahun. Yang paling saya kagum memang ahlinya orang Jepang. Dia katakan, kami harus ke sini. Saya paham bahasa Inggris, kami akan ke sini. Saya bilang, what for? Pokoknya kamu ke sini, dia tayangkan Pak, ada dialog 3 orang dalam film itu, 3 orang dialog. Saya tidak masuk yang buruk-buruk, masuk yang ilmiah saja. Karena ada lokasi khusus untuk film yang tidak bagus, ada lokasi khusus. Jadi nggak perlu nyari yang lain. Karena itu sudah leha, artinya boleh, gitu. Boleh menurut ya peraturan mereka. Itu orang di film 3 dialog, ini 3 kursi. Sekarang dia bilang kamu akan berada di tempat itu. Dibuatlah ya dengan berbagai macam alat. Saya berada di dalam film yang sedang 3 orang dialog. Padahal sayanya ada di zaman sekarang, dialognya di zaman dulu. Pakai apa? Emang King Kong itu manusia? Enggak, itu patung yang kecil, tapi dengan teknologi King Kong itu mengikuti gerakan orang yang di depannya. Kalau dia begini, dia begini. Bagaimana? Ada kabel yang menghubungkan. Itu namanya ilmu pengetahuan. Saya lihat King Kongnya, yang film King Kong itu, nah King Kongnya biasa aja. Gimana King Kong itu bisa lari? Ya itu ada di depannya yang gini. Nanti Kongnya jadi gini kan, ikutin yang di depan. Jadi kayak orang ngasih kode. Masya Allah, itulah ilmu pengetahuan. Kalau seandainya peristiwa Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu terjadi tahun 2022, banyak yang percaya karena ada teknologi transportasi yang sangat cepat. Tapi kan dulu terjadinya belum ada kendaraan, cuma ada yang bernama unta atau keledai atau kuda. Logikanya kan masih di situ ilmunya. Sekarang ada pesawat super canggih Bapak Ibu. Masya Allah. Orang tua kita pergi haji berapa lama Pak? Berapa lama Bu? 9 jam. Kayak saya 6 bulan. Nah kalau saat itu bilang, kamu itu kelamaan naik haji kok 6 bulan, kita bisa naik haji 8 jam, pasti nggak percaya Pak. Orang belum ada teknologi yang bernama transportasi cepat, yang bernama pesawat. Tapi sekarang percaya? Karenanya ilmu pengetahuan itu sesungguhnya adalah dalam rangka menguatkan keimanan. Agar iman kita semakin kuat, maka ilmu dibutuhkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi bacalah dengan memuji, dengan menyebut nama Allah yang maha mulia. Sehingga membaca adalah sarana untuk menguatkan keimanan. Sehingga yang pertama adalah kita baca iman dulu, baru kita kaji ilmu pengetahuannya. Dibolehkan? Dibolehkan. Karena insya Allah aman. Kan pertamanya iman dulu, baru kemudian ilmu. Tapi mayoritas para ilmuwan membahasnya ilmu dulu, enggak pakai iman. Maka ketika ilmunya mentok, ia tidak percaya apa yang terjadi. Karena ilmu kita memang sangat terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Saking kolilnya ya, kita nggak paham. Dulu di Indramayu, di tempat saya, ada anak kecil bisa ceramah ikutin dai-dai kondang dan dai-dai kandang. Bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya bagus. Usianya 7 tahun. Percaya Pak? Percaya karena ada. Tapi sekarang ilmunya hilang. Kenapa?
Karena secara fitrah yang gak mungkin anak kecil kok bisa menirukan, kecuali memang dia dilatih, dan dia tidak pakai dilatih, ternyata tidak dilatih, tapi ada yang masuk ke dalam tubuhnya. Setelah lama dilihat ternyata ada yang masuk ke dalam tubuhnya. Ibarat teknologi itu sudah dipasang teknologi sehingga dia bisa mengatakan apapun. Ibarat kita ya tekan Google, dia bisa bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Rusia, bahasa Ukraina, bahasa apa Pak? Karena betul, kita tulis misalnya makan, mau bahasa Cina keluar itu, makan, bahasa Cina apa? Saya nggak tahu, keluar Pak. Itulah manusia. Tetapi kalau manusia melulu atas dasar ilmu, ini yang problem sesungguhnya. Karenanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan bahwa kita yang lebih utama adalah meningkatkan iman kita kepada Allah, baru nanti ilmu kita tingkatkan, maka ilmu kita tidak bertentangan dengan iman, malah ilmu kita semakin menguatkan iman. Berapa banyak orang berilmu tanpa iman, yang ada merusak. Tapi kalau orang beriman meskipun tidak berilmu, maka insya Allah akan memberikan kebaikan. Karena iman itu adalah segala-gala. Kehidupan di kampung, ilmunya sampai di mana? Biasa saja. Tapi hidupnya tenang nggak? Pakai apa dia? Pakai iman. Coba pakai ilmu nggak pakai iman, berantem. Tapi kalau pakai iman, nggak berantem. Kenapa orang berantem? Karena pakai ini, tidak pakai ini. Kalau pakai ini, insya Allah, oh ya sudah. Ini kehendak Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita gali bagaimana ke depan kehendak Allah itu tidak seperti ini lagi. Kita mau kehendak Allah itu adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan, namun kita wajib berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan ilmu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pisah. Nah, kalau kita bagi dua, maka Isra itu dimensinya lebih kepada dimensi ilmiah, karena yang bisa diilmiahkan cuma Isra. Kalau Mi'raj tidak bisa diilmiahkan, apalagi Nabi mengimami para Nabi yang sudah percaya nggak? Tapi Nabi menyebutkan, ya saya percaya banget. Kemarin saya ngisi Isra, ada nanya, Ustaz gimana? Kan para nabi udah wafat. Bagaimana Nabi Muhammad mengimami semua nabi-nabi yang sudah wafat? Terus Nabi diperlihatkan neraka dan surga. Itu bagaimana Nabi diperlihatkan neraka dan surga? Soalnya dia pakai logika. Sama dengan kita ya, diperlihatkan taman yang indah, kan kita kelihatan gitu ya. Ini melihat surga, apakah kayak kita melihat taman yang indah? Melihat neraka seperti melihat api yang sangat panas, misalnya Gunung Semeru. Masya Allah. Berarti dia pakai apa? Pakai ini, tidak pakai iman. Kalau pakai iman, selama itu yang mengatakan Nabi mau bilang apa? Tadi pertanyaan saya, ternyata Bapak Ibu yang paling banyak ada di dunia ini adalah perkara-perkara yang gaib daripada perkara-perkara yang nyata. Jam 8, apa yang terjadi pada diri kita tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kan? Yang terjadi besok hari ada yang tahu? Wah, besok kan libur Ustaz. Biasanya libur begini, belum tentu. Boleh kita rencanakan. Tapi ternyata meskipun libur tetap saja kadang-kadang sibuk. Bayangkan, banyak yang gaib. Karenanya ujian orang-orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang kalau tidak percaya infak sedekah itu baik, enggak ada yang mau infak sedekah. Karenanya syaitan mengatakan kepada manusia,
ia selalu menggoda agar manusia tidak beribadah harta. Kenapa? Asyaiton ya'idukumul faqr. Kata syaitan, kalau kamu banyak berinfak bersedekah, hartamu berkurang. Lahiriahnya berkurang atau bertambah? Berkurang. Berkurang atau bertambah Pak lahiriahnya? Berkurang. Orang punya tabungan 5 ember, dikeluarin 100 juta, berkurang apa? Berkurang. Berkurang lahiriahnya. Tapi karena pakai iman, yakin dengan hadis Nabi, mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta kalau itu digunakan untuk sedekah. Apa makna tidak berkurang? Banyak makna. Jadi dalam ilmu hadis selalu Nabi mengatakan bertambah atau berkurang. Itu bukan pakai logika dulu, tapi pakai iman. Bapak Ibu, kita percaya silaturahim memperpanjang usia, betul? Kita percaya. Itu panjangnya betul-betul diperpanjang atau panjangnya yang lain? Kita tidak tahu. Tapi kalau bicara tentang iman, yakin. Meskipun kita tidak tahu yang betul-betul terjadi, tapi kan kita yakin bahwa begitulah kata Nabi, dan Nabi sudah memberitahu itu, maka kita percaya silaturahim akan memperpanjang usia, akan memperluas rezeki manusia. Maksud saya silaturahim terus, tapi berkurang terus. Orang dia terus yang nyuguhin makanannya berkurang, tapi nggak pernah nyuguhin makanan. Ya, kalau secara logika memang berkurang. Karenanya, masya Allah, la in syakartum la azidannakum. Kita dengerin aja dulu. Nanti setelah ayat ini ya, apabila kalian bersyukur, aku akan tambahkan. Allah tidak menyebut ditambah itu apa. Apakah kuantitasnya, apakah kualitasnya. Tapi yang pasti Allah tambah pahala, dan pahala itu gaib sebagaimana surga dan neraka itu gaib. Itulah kita selalu yakin, karenanya yang paling tinggi dari peristiwa apapun, bagaimana kita melihatnya dengan kacamata iman kepada Allah. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj kalau berdasarkan iman sampai hari kiamat layak dibahas. Tapi kalau pakai ilmu, kayaknya sudah sering dibahas Ustaz. Nah, itu pakai ilmu. Tapi kalau pakai iman, kita dapat lagi meningkat iman, kita ingat lagi meningkat iman. Karena kalau teori-teori ilmu, apa sih teorinya Isra dan Mi'rajnya? Nggak ada teorinya, Pak. Kecuali kalau teori fisika ada teorinya. Tapi ini kan bukan teori. Tapi kalau keimanan selalu ada pembahasan tentang peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan setelah kumandang adzan Isya. Dipersilakan untuk mengumandangkan adzan Isya, namun kita sholatnya setelah kumandang Isya atau nanti aja, ya? Oh, adzan Isya nanti juga. Oh, baik. Karena di beberapa masjid adzan dulu baru dilanjutkan. Kalau begitu kita lanjutkan. La in syakartum la azidannakum. Maaf, Allah menyebut apa? Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan. Allah sebut apa yang ditambahkan? Iman. Makanya tambahan pengurangan itu pakai iman. Tapi kalau pakai ilmu, pakai logika, ya sudah kita merasa kurang terus. Tapi kalau pakai iman, enggak ada itu berkurang. Karena kita yakin. Yang kemungkinan 3 kata para ulama, la azidannakum ni'amakum. Allah tambahkan lagi nikmatnya dari 5M menjadi 10M. Itu hak Allah dan kita yakin. Kalau tidak, Allah tambahkan apa? Keberkahannya. 1M berkah karena dia bersedekah daripada 5M tapi tidak Allah tambahkan berkahnya jadi sakinah mawaddah warahmah, khusyuk ibadahnya, orang juga tenang, semuanya senang, bahagia. Itu kan berarti tapi yang pasti yang ketiga, Allah sudah tambah pahala. Itu pasti kok. Kan ibadah semua ada pahalanya. Dan karena peristiwa Isra dan Mi'raj, alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan peristiwanya adalah wa yuqimunas shalah. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi tidak hanya mendapatkan oleh-oleh yang bernama sholat, sebetulnya 3.
Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Yang kedua, Nabi mendapatkan 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian dikatakan juga Nabi mendapatkan beberapa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak disebutkan. Artinya apa? Karena ini peristiwa yang gaib, maka dikaitkannya dengan hal yang gaib. Ibadah sholat itu adalah gaib dalam tanda kutip. Apa pahalanya? Kalau kita tidak yakin, orang akan ninggalin sholat. Tapi kalau yakin, dia akan menjalankan sholat sibuk atau tidak sibuk. Kenapa? Karena yakin bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau dulu Nabi mi'raj sampai ke langit ke-7, sampai di atas langit 7 Sidratul Muntaha, berat bagi Nabi. Ada yang mengatakan enak ya Nabi naik ke langit ke-7. Bapak Ibu, jangan lihat pakai logika. Berat itu bagi Nabi. Berat ya? Berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berat Pak. Nah, apalagi jalannya cepat-cepat, berat biasanya. Paling enak jalan itu kalau santai di. Coba kalau buru-buru jalan, enak nggak Pak? Nggak enak, karena diburu-buru waktu. Tapi kalau jalannya santai kan enak. Istirahat dulu, berhenti dulu, ya, cari rest area dulu, cari macam-macam. Ini berat. Belum lagi Nabi harus naik ke atas langit yang ke-7, berat Bapak. Makanya tidak mudah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa menjadi ringan bagi Nabi? Karena beliau yakin dengan yang gaib, serta ibadah berikutnya adalah sholat dan ibadah zakat atau infak dan sedekah. Sesungguhnya itu sesuatu kalau tidak dijaga oleh orang-orang beriman, maka akan dilalaikan oleh umat manusia. Saya pernah ke Australia. Itu anak-anak kita puasa, tapi tanda tangan. Kalau terjadi sesuatu pada anak-anak kita, jangan salahin pihak sekolah. Karena logika mereka, anak sekolah Bapak Ibu enggak makan dan minum, bisa pingsan. Mereka pakai logika. Ini kalau pingsan, anak ini kemudian dehidrasi, bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Maka orang tua, kami tanggung jawab. Kalau terjadi sesuatu pada anak kami tidak akan melakukan apapun. Kami sepenuhnya bertanggung jawab. Ya sudah, kalau kalian bertanggung jawab, ya silakan. Ternyata apa yang terjadi, nggak ada satupun yang bisa. Kenapa nggak bisa? Anak-anak pinter, malam-malam makannya banyak, tapi bisa. Tinggal teknisnya aja. Pas sahurnya makan yang banyak. Kan insya Allah Pak. Kenapa ada makan sahur? Barokah. Tapi kenapa ada makan sahur? Supaya kuat kan siang harinya. Dan ternyata Allah sudah mendesain bahwa manusia itu kuat dan tahan tidak makan dan tidak minum selama sekian jam. Karena yang menciptakan perut kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Maha tahu, perut kamu kan yang aku buat. Perut kamu bisa bertahan tidak makan dan minum sekian lama. Asalkan malamnya, asalkan ada sahur. Sehingga itulah yang kemudian, dan tentu sahurnya sahur yang bagus makanannya. Jika sahurnya semuanya apa? Indomie pakai nasi, pakai apa lagi? Aduh, ya besok ya udah ngantuk begini Pak. Ternyata ini ilmu. Seseorang ya di negara maju itu kalau perjalanan panjang nggak banyak makan Pak. Tapi makannya berkuah. Kita pernah naik pesawat saya satu hari full 20 jam, hampir 24 jam ke San Francisco. Masya Allah, itu capek banget. Ternyata saya lihat orang-orang tidak mau makan nasi Pak. Nah problem kalau makan nasi dikit-dikit mau ke belakang kan gak enak. Ternyata teorinya makannya yang bergizi, makan berkualitas. Kerap tapi berkualitas, tidak membuat ngantuk, tidak membuat pulang belakang ke belakang, izin ke belakang lagi. Kan kita kan teori, wah kesempatan gratis makan, akhirnya ke belakang terus. Ternyata enggak enak. Ternyata ada strateginya. Itulah namanya Allah sudah Maha tahu. Katanya orang yang meyakini yang gaib, peristiwa
semua yang paling banyak di dunia ini yang gaib. Tidak ada yang tahu kata Allah apa yang akan kamu kerjakan besok. Tidak ada yang tahu kata Allah apa yang ada di dalam rahim seorang ibu. Tidak ada yang tahu apakah besok hujan. Tidak ada yang tahu di bumi mana manusia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj? Jadi kalau bicara iman itu pasti ada hikmah. Surat Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Segala peristiwa itu pasti ada hikmah. Allah memberi hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Umumnya orang kenapa suuzon sama Allah karena tidak mendapatkan hikmah. Kenapa cenderung orang itu tidak sabaran karena tidak paham hikmah. Wah, saya nggak lulus, wah langsung cari tali naik ke atas. Dia nggak paham hikmah. Bahwa kalau dia tahu hikmahnya, nggak lulus, hikmahnya apa? Supaya belajar lagi. Hikmahnya apa? Ya harus dia cari hikmahnya. Karena setiap peristiwa kalau dibahas secara iman, maknanya adalah kita akan mendapatkan hikmah. Ini kejadian nyata di masa pandemi ya, yang pesawat itu kan jatuh ya, Lion Air kalau tidak salah. Itu ada Korea nasional, saya kenal. Itu mau show di Kalimantan, mau tampil di Kalimantan. Ternyata hasil PCR-nya belum keluar. Yang lain sudah keluar. Gimana nih nggak keluar? Udah janji Pak, hasil PCR tidak keluar, maka tidak boleh dia masuk pesawat. Yang lain sudah jalan. Ternyata setelah dia merenung hikmahnya, kalau aku berada di pesawat itu, aku nasibnya sama dengan mereka yang mendapatkan musibah oleh Allah Subhanahu. Nangis dia. Awalnya kan, gimana nih? Nama manusia. Tapi kalau berdasarkan iman, dia cari hikmah. Oh iya, anakku gak lulus kenapa ya? Oh, ada maunya. Tapi jangan sengaja gak lulus, itu salah. Ini udah usaha, udah semuanya selesai, ternyata tidak terjadi. Nah, kita gali apa hikmahnya. Ternyata peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW yang paling inti adalah hikmah untuk kehidupan. Nabi itu orang mulia, maka Allah berikan kemuliaan yang tidak diberikan kepada yang lain. Demi kemuliaan Nabi Muhammad, ada khusus untuk Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang dikhususkan, itu berarti orang yang mulia. Makanya para wali dimuliakan, dikhususkan karena mereka adalah orang-orang mulia. Nabi manusia mulia, makanya khusus. Mau yang lain gak percaya, gak ada masalah. Nabi ini khusus. Nabi mengimami, Nabi sholat, gak ada masalah. Nabi khusus. Nabi Isa alaihissalam aja tidak diwafatkan oleh Allah. Kenapa? Khusus. Kaidah umumnya semua orang meninggal dunia, kaidah umum. Kaidah umumnya semua orang yang sudah di alam kubur tidak bisa berinteraksi dengan yang hidup. Tapi kalau Allah berkehendak bisa. Buktinya kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nyampe di dalam hadis mengatakan Allah khususkan ruhnya Nabi dibangkitkan untuk menjawab salam umatnya Nabi Muhammad. Nabi mulia. Jadi kalau ada pengkhususan ini Nabi, dan kita orang biasa. Karenanya nabi-nabi, karenanya orang-orang soleh, karenanya para wali diberikan keistimewaan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengimami, Nabi diperlihatkan surga dan neraka, Nabi yang berada di Sidratul Muntaha, Nabi mendapatkan perintah sholat, semuanya hal yang gaib. Karena itu adalah taksis, kekhususan spesial bagi Nabi. Karena Nabi memang sebelum peristiwa ini dalam keadaan duka cita, diwafatkan oleh Allah Khadijah radhiyallahu anha, diwafatkan oleh Allah Abu Thalib. Karenanya perlu ada
dalam tanda kutip hikmah yang Allah berikan kepada Nabi, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Bahagianya Nabi seolah-olah beliau betul-betul diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Baca surat Al-Isra itu satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang paling banyak tasbih. Kata tasbihnya paling banyak. Maka silakan baca ayat 44 itu sampai 3 kali Allah nyebut tasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardi wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Bayangkan. Maka dikatakan surat Al-Isra adalah surat tasbih karena peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang layak kita agungkan. Kenapa kita agungkan? Kaidah para ulama, kalau kita mengagungkan yang agung, kita akan diagungkan oleh Allah. Kita memuliakan yang mulia, kita dimuliakan oleh Allah. Kita muliakan bulan mulia, kita mulia. Kita muliakan tempat mulia, kita mulia. Kita muliakan orang mulia, kita mulia. Kita cuma punya 3 untuk kita dimuliakan oleh Allah. Kita muliakan waktu yang mulia, kita muliakan tempat yang mulia, kita muliakan orang-orang yang mulia, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang mulia masjid, tempat yang mulia tanah haram, tempat yang mulia tempat-tempat kebaikan. Kalau kita muliakan, kita dimuliakan oleh Allah. Waktu-waktu yang mulia, fajar waktu yang mulia, 2/3 malam waktu yang mulia, Ramadan waktu mulia, Rajab ini terakhir bulan Rajab. Karena 2 hari lagi, kalau saya tidak salah 29 hari, itu juga merupakan bulan haram, bulan yang mulia. Ayatnya surat Al-Hajj ayat 32, wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Yang mengagungkan sesuatu yang agung di sisi Allah itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memperingati Isra dan Mi'raj yang sudah sekian ribu tahun, tapi tetap aspek keimanan selalu dibahas. Aspek ilmu pun menguatkan keimanan. Bukan ilmu yang semakin menjauhkan keimanan, tapi ilmu yang diinginkan adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada keimanan. Sekarang kita jadi yakin Isra itu sesuatu yang simpel. Karena sekarang teknologi cepatnya sebuah sarana transportasi. Cuman yang tidak bisa memang Mi'raj, karena Mi'raj ini babnya bab iman, tidak bisa bab ilmu. Karena ada yang bertanya, bagaimana diperlihatkan surga dan neraka? Babnya bukan bab ilmu. Bagaimana mengimami sholat Nabi? Babnya bukan ilmu, tapi babnya di sini. Dan dalam dunia ini, bab kita cuma 2, bab iman dan bab ilmu. Kalau kita awali dengan iman dulu, maka akan jadi aman. Tapi kalau diawali dari ilmu, dan ilmunya ilmu yang terbatas, maka yang terjadi semakin jauh dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah yang paling agung dari peristiwa yang bernama Al-Isra, surat Al-Isra ayat pertama, wal Mi'raj nanti di surat An-Najm dari ayat ke-7 sampai ayat ke-15 itu bicara tentang Mi'raj. Dan para ulama tidak banyak membahas Mi'raj karena dimensinya dimensi yang gaib, dimensi iman. Yang mungkin dibahas adalah peristiwa Isra. Sampai ada yang mengatakan Isra itu ibarat ada semut yang naik pesawat. Ya, semut naik pesawat karena nempel di baju kita. Sampailah dia umroh bareng kita. Pulang semut itu bilang sama teman-temannya, aku sudah umroh. Kata semut yang lain, gimana kamu umroh? Ongkos aja nggak punya. Ternyata semutnya nempel di baju orang yang menjalankan ibadah. Ya logis kan? Logis sekali. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang sulit bagi Allah. Karenanya perlu kita memperbanyak kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ingat almarhum Al-Ustaz Muhammad Arifin Ilham selalu membaca lantunan tasbih itu karena memang mengingatkan kita akan keagungan Allah. Kalau kita sudah mengagungkan Allah, kita tidak ada apa-apanya. Kita kecil. Antumul fuqara wallahu huwal ghaniyyul hamid. Mudah-mudahan
majelis kita dalam rangka mengingat kembali peristiwa agung, peristiwa iman, peristiwa ilmu yang menguatkan iman kita. Allah catat pahala di sisinya. Semua yang kita kerahkan, semua yang kita alokasikan, Allah ganti dengan yang lebih baik, dan gantinya di dunia hak Allah Subhanahu wa taala, tapi yang pasti gantinya adalah balasan, pahala, catatan-catatan kebaikan yang semakin memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Isra dan Mi'raj ini layak dibahas di berbagai keadaan. Wabil khusus kata para ulama, saat seseorang dalam keadaan bersedih. Karenanya Nabi ketika dalam keadaan sedih dihibur oleh Allah. Tasliyatun min Nabi, dan hiburan Nabi adalah bertemu dengan Allah. Untuk itu Nabi mengatakan, idza hazzabahu amrun shalat. Nabi kalau ada masalah langsung beliau mi'raj, yaitu sholat. Karenanya sholat itu agung, dan banyak masalah yang kita hadapi. Kalau kita jauh dari Allah, maka masalah tidak bisa diselesaikan. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, kalaupun masalah tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, yakinlah Allah akan menggerakkan orang lain untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Termasuk pandemi ini, kita berdoa mudah-mudahan segera Allah akhiri, karena ini ketetapan Allah, ini adalah takdir Allah yang bisa dijalankan. Kita mengimani, namun kita menggali ilmu agar kita terbebas dari pandemi, dari penyakit-penyakit berbahaya, dan kita pada akhirnya nanti mendapatkan hikmah yang banyak. Hikmahnya banyak sekali, Masya Allah. Di Ramadan tahun-tahun yang lalu, 2 tahun, saya tidak tahu di sini ada sholat tarawih. Yang jelas 2020 nggak ada. 2020 itu banyak yang tidak ngadain. Ternyata apa hikmahnya? Masya Allah, orang tuanya jadi imam sholat tarawih, hebat. Nggak pernah dia jadi imam tarawih, baru kali itu jadi imam tarawih. Ya, imam tarawihnya itu 1 bulan ada berjuta-juta imam. Padahal biasanya sholat tarawih ya 1 imamnya atau 2 ganti ya. Tapi di tahun itu setiap rumah ada tapi bagus, bapak-bapaknya jadinya ngapalin Qurannya nambah. Mau jadi imam malu dong kalau bacaannya itu aja. Udah sholat tarawih panjang, bacaannya itu lagi. Anaknya protes, ayah ini gimana? Itu lagi. Ya udahlah kamu nak. Akhirnya dia nyerah sama anaknya, karena anaknya lebih banyak hafal. Itu kita semuanya. Tapi kita bersyukur anak kita kalau sholat orang tuanya yang dapat, Pak. Jangan khawatir Bapak Ibu. Makanya awalan sholihin yad'ulahu. Kalau anak soleh itu adalah investasi untuk orang tuanya. Karena kita meskipun kita tidak hafal, anak kita harus hafal. Kita mungkin kurang soleh, anak kita harus soleh. Mungkin kita biasa saja, tapi anak kita insya Allah lebih baik dari kita semuanya. Dan kita akan dibawa oleh anak kita, kebaikannya di dunia dibawa oleh anak kita, kebaikannya di akhirat. Mudah-mudahan kita dibawa oleh anak-anak kita, dibawa oleh keluarga kita, dibawa oleh jemaah ini, sahabat-sahabat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa pembahasan tentang apa yang kita bahas, Isra dan Mi'raj, tapi dimensinya iman, dimensinya ilmu. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita dapatkan karena ini dari Allah adalah ilmu yang bermanfaat untuk dunia kita, bermanfaat untuk akhirat kita, menjadi pahala jariyah yang mengalir meskipun kita sudah berada di alam kubur Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين حمد الحميد حمد الصابرين حمد الوالد عملك في تنزيلا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك واغفر لنا يا الله ولوالدينا يا رحمن وارحمهما يا رحيم كما ربيانا صغارا. Ya Allah, ampuni kami semua dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami,
orang tua kami, keluarga kami, guru kami, sahabat-sahabat kami, ya Allah. Jadikan kubur mereka taman-taman surgamu, ya Rabbal Alamin. Allahumma shfina ya Allah, anta syafi, la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, apabila ada yang sakit, sembuhkan dengan izin-Mu. Engkau zat yang maha penyembuh, menyembuhkan penyakit tanpa mendatangkan penyakit-penyakit berikutnya. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhamu min sayyil asqam. Kami berlindung ya Allah dari penyakit-penyakit berbahaya, penyakit perang, penyakit kusta, penyakit Covid dan penyakit-penyakit yang lainnya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika 'anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna syakuran 'alal ni'mah wa ja'alna saburan 'alal bala. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur atas nikmat-Mu, hamba-hamba-Mu yang bersabar atas ujian-ujian-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatina min 'ibadika shalihin, min 'ibadika muhsinin, min ibadika muti'in. Ya Allah, jadikan anak kami, keturunan kami, anak-anak yang sholihin dan sholihat, membanggakan kami, menjadikan investasi kebaikan kami, mendoakan kami semuanya menjadi pahala-pahala di sisi-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekhilafan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.